Oleh karenanya itu Allah itu kaya. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh kepada makhluknya, Allah tidak butuh kepada siapapun. Allah sendirian, la syarikalah, tidak perlu teman, tidak perlu istri, tidak perlu anak, tidak perlu kawan, tidak perlu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Maka mustahil tiada berdiri dengan sendirinya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala yang kaya daripada sekalian alam. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia menyatakan hajatnya dan fakirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya. Penjelasan. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah Majelis Ta'lim Aswaja Al-Munawwarah, mudah-mudahan kehadiran kita semua mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Malam ini singkat saja, hikmat yang wajib bagi Allah yang kelima adalah Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Artinya Allah menjadikan alam ini tidak perlu bantuan siapapun dan tidak perlu apapun dari siapapun. Allah cukup berbuat sendirinya. Allah wahdah la syarika. Diberikan Rasulullah ada tertulis kata penubuhan, yaitu kalimat Allah wahdah la syarika Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah wahdah, Allah itu sendirian saja. Asalnya tidak perlu dengan makhluk, tidak perlu dengan bantuan siapapun. Oleh karenanya itu Allah itu kaya. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh kepada makhluknya, Allah tidak butuh kepada siapapun. Allah sendirian, la syarikalah, tidak perlu teman, tidak perlu istri, tidak perlu anak, tidak perlu kawan, tidak perlu kita.
tapi kitalah yang perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya amalan orang yang meyakini Allah itu kaya, amalannya adalah banyak-banyak berdoa. Orang yang tak berdoa boleh jadi sombong, sudah merasa tidak perlu dengan Tuhan. Tapi orang yang masih mau berdoa, itu namanya orang yang mengaku sebagai hamba dan mengaku fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering lihat contoh ulama yang sedang berdoa, banyak. Ada guru Zaini Ilmi yang berdoa begitu khusyuk, ada guru sekompol yang berdoa begitu khusyuk, ada Habib Umar yang dalam fotonya berdoa begitu khusyuk. Masa kita yang bukan siapa-siapa ini tidak mau berdoa? Rasulullah saja masih berdoa, ulama-ulama pun berdoa, apalagi kita. Maka jangan malas berdoa kepada Allah. Karena Allah itu kaya. Kalaupun Allah kabulkan semua orang berdoa di dunia, sedikit pun tidak mengurangi kekayaan Allah. Ya, sedikit pun tidak mengurangi. Maka mintalah kepada Allah, terutama minta ampun, karena hanya Allah yang bisa mengampuni. Ya, maka mintalah ampun kepada Allah. Apalagi ini bulan Rajab, bulan pengampunan, bulan disunahkan untuk banyak istighfar. Ikuti doa saya. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Baca 70 kali sehari, setiap hari selama Rajab, Syaban, Ramadan, insya Allah kita selamat dari api neraka. Amin. Karena kita sudah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua doa pasti dijabah, karena Allah berjanji, udu'uni astajib lakum, mintalah kepadaku pasti akan kukabulkan. Hanya proses pengabulan ada yang di dunia, ada nanti dia, tapi semua dikabul. Paling lama nanti di akhirat. Bahkan yang kabul di akhirat ini paling beruntung. Ada orang yang dikasih pahala seperti gunung, dan dia kaget karena belum pernah beramal. Kapan aku beramal sehingga aku dapat pahala sebegini banyak? Bertanya dengan malaikat, hai malaikat, ini amal siapa? Kata malaikat, ini amal kamu. Saya tidak pernah beramal sebanyak ini. Inilah doa kamu di dunia yang tidak dijabah, ini yang dijabah di akhirat. Sehingga dia berkata, ya Allah, ya malaikat, kalau saja aku tahu doa di akhirat itu akan dikabul seperti ini, aku minta saja semua doa dikabul di akhirat. Saking dia gembira, ternyata dikabul di akhirat lebih besar, lebih kekal, lebih abadi daripada pengabulan di dunia. Maka jangan pernah kecewa di dalam berdoa. Sekalipun tidak dikabul di dunia, pasti akan dikabul di akhirat. Udu'uni astajib lakum. Jangan pernah kecewa. Ya, bergembiralah orang yang bisa berdoa, karena dia sedang beribadah kepada Allah dengan cara berdoa. Terutama ibu-ibu doakan anak-anaknya, ya, supaya anak-anak ini pintar, cerdas, soleh. Terutama mudah-mudahan anak-anak ini semuanya ahli ibadah, ahli sholat. Karena Nabi Yakub waktu dia meninggal, anaknya ke-12, termasuk Nabi Yusuf itu anak Nabi Yakub. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. 4 keturunan ini tidak putus. Ibrahim beranak Ishak, Ishak beranak Yakub, Yakub beranak Yusuf. Ini anak cicit daripada Ibrahim, jadi nabi. Jadi Ibrahim itu anaknya Ishak jadi nabi, Ismail jadi nabi. Ismail melahirkan keturunan Arab, melahirkan Nabi Muhammad. Ishak melahirkan orang Israel, kemudian lahir Yakub. Yakub melahirkan Yusuf dan saudara-saudaranya ada 12.
Itu dikumpulkan oleh Nabi Yakub. Apa yang ternyata Nabi Yakub? Mata guru Nabi Bani. Anakku yang 12 kalau ayah mati nanti kau sembah siapa? Jadi yang dirisaukan Nabi Yakub ini bukan apa mati kau makan aku. Jadi kita kan repot mikirkan makan anak, baju anak semuanya. Jarang mikirkan anak sembahyang. Betul kan? Dia lebih sibuk cari ayam yang hilang kandang daripada anak sudah sembahyang sudah cari. Tapi ayam yang masuk kandang habis orang susu mana ayam kemudian ya, padahal ayam itu tak bisa nolong dia. Kalau anak insya Allah kalau dia ibadah orang tua dapat syafaatnya, dapat berkah. Jadi insya Allah kalau anak-anak kita didik dengan ahli sholat, sering dibawa ke masjid, sering dibawa ke mushola, sering dibawa ke surau, dan jangan lupa diajari. Kalau tak diajari itu yang berikut. Dan tidak tahu apa yang dibatalkan sholat. Orang udah 2 rakaat masih ribut ya. Nah, kalau belajar ini ribut tidak bagus, tapi jangan sembahyang ribut. Kalau ribut bukan sembahyang, berarti sembahyang tidak sah. Sembahyangnya batal. Tapi anak-anak jangan dimarah kalau dia ribut di surau di masjid. Cukup ada satu orang pengurus yang menunda takbir saja supaya rapi dulu. Nah, kalau perlu pengurus ini tidak masalah, agak-agak masuk supaya anak-anak yang ikut sholat tarawih nanti atau kapan-kapan tidak mengganggu yang lain. Jadi pengurus itu nanti musyawarah. Ada satu orang yang sembahyang di belakang. Jangan semua pengurus main di depan. Ya, nanti yang di belakang bersilat semua. Yang di depannya pengurus ya, yang imamnya pengurus. Yang pengurus-pengurus yang bagian pengamanannya di belakang, biar anak-anak ikut sembahyang itu bisa ditertibkan. Insya Allah kalau tertib sehari, 2 hari, 3 hari lama-lama tertib. Tapi kalau dibiarkan bersilat dia. Hanya imam salah baca, dia dengarkan silat biar. Nah salah yang tua lah. Namanya biar-biar itu menjadi tahu mana yang batal, mana tak batal. Nah kita yang tua lah yang mengatur dia. Yang jelas jangan dimarah. Kalau dimarah dibalik nggak datang lagi. Nanti kumpul di kafe. Orang terawih ini ngumpul di kafe, main game, main internet dan sebagainya. Jadi pandai-pandailah kita dengan anak-anak ini, termasuk dalam pengajian ini. Tidak apa-apa hadirkan dia, paham tak paham datang dia. Insya Allah nanti akan Allah beri kepahaman. Allahumma. Jadi amalannya apa tadi? Banyak-banyak berdoa. Terutama doa minta ampun. Nabi Adam pun pertama berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam yang minta ampun. Ya, pada seorang nabi. Nah, apatah lagi kita yang bukan nabi ini. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa saudara-saudara kita. Mudah-mudahan sebelum datang bulan Ramadan Allah ampuni dosa kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Alhamdulillahirabbil alamin.